Tiap tahun pengangguran meningkat. Ribuan orang berebut pekerjaan. Ribuan sarjana juga ikut menganggur. Sampai-sampai kucing tetangga ikut pusing memikirkan masalah ini. Bagaimana mencegah pengangguran? Kini saatnya kita bersatu untuk stop pengangguran. Nah, sekarang mari kita amati piramida penduduk di Indonesia. Dengan bonus demografi yang dipenuhi angkatan usia produktif, seharusnya Indonesia menjadi primadona pertumbuhan ekonomi dunia. Bandingkan dengan Jepang. Di sana semakin dipenuhi oleh angkatan pensiunan, orang-orang tua yang sehat dan berumur panjang. Sementara itu, generasi muda Jepang pada malas menikah, atau kalaupun menikah, malas punya banyak anak. Sedangkan di Indonesia, sebagian besar orang tetap yakin banyak anak, banyak rejeki. Dan ujung-ujungnya, seharusnya di Indonesia akan tercipta lapangan pekerjaan yang akan menyerap seluruh tenaga kerja di Indonesia. Asik banget kan kalau seperti ini? Namun, kenyataannya belum seindah harapan. Dan belum ketemu solusi konkret terhadap 3 masalah berikut ini. Yang pertama, pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi, yaitu sekitar 7,5 juta jiwa penduduk kita menganggur. Dan yang membuat hati kita prihatin, sekitar 680 ribu orang dari total pengangguran terbuka adalah lulusan perguruan tinggi yang sudah diwisuda, punya ijazah IPK dan gelar. Kamu tentunya tidak mau jadi pengangguran kan? Terus yang lainnya, mereka bekerja, namun banyak yang tidak sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Tidak sesuai dengan bidang yang dipelajari di bangku kampus atau sekolah. Mereka yang begitu bisa dikatakan pengangguran terselubung. Apa akibatnya? Akhirnya mereka bekerja tidak optimal. Mereka bekerja tanpa bisa menikmati dan menghayati pekerjaan mereka. Mereka tidak bahagia dengan gaji yang mereka terima. Perusahaan pun tidak bahagia pula dengan kualitas kinerja mereka. Sampai-sampai satpam perusahaan juga tidak bahagia mendengar kisah ini. Apakah kamu mau bekerja seperti pengangguran terselubung? Bekerja tapi tidak happy itu sama dengan stres. Masih ada kelompok ketiga, yaitu setengah menganggur. Setengah menganggur adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Contoh, seorang buruh konstruksi atau bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya. Padahal pekerjaan di Indonesia itu banyak banget loh. Kok masih banyak pengangguran di Indonesia? Nah, bagaimana caranya agar kamu tidak tergabung dalam ketiga kelompok tersebut? Wajar kalau muncul pertanyaan dalam benakmu. Mengapa perusahaan-perusahaan itu tidak bisa menyerap tenaga kerja yang sudah lulus kuliah atau sekolah? Padahal mereka kan butuh pegawai. Mereka tidak bisa atau tidak mau kamu. Dan prihatin banget, kenyataannya makin banyak tenaga kerja asing yang menduduki posisi-posisi keren di perusahaan-perusahaan itu. Nah, mari kita melihat dari sudut pandang yang lain. Perusahaan butuh SDM dan lulusan butuh pekerjaan. Di sini jelas ada kebutuhan, ada supply. Tapi masalahnya kebutuhan perusahaan yaitu kompetensi, sedangkan yang disuplai lulusan yaitu ijazah, transkrip IPK, dan gelar. Kompetensi itu aku bisa apa, bukan aku sudah belajar apa atau gelarku apa. Jadi gak klop kan antara kebutuhan dan supply? Makanya terjadilah ketiga kelompok pengangguran tadi. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi? Mengapa sekarang mendadak menjadi begitu penting? Padahal dari dulu kan dalam lowongan pekerjaan selalu tertulis dicari lulusan D3, S1 atau S2. Soalnya masih banyak perusahaan dan masyarakat yang belum baca KKNI. Yap, KKNI. Masyarakat kita bahkan tidak begitu peduli bahwa pada bulan Januari tahun 2012 yang lalu, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNI. Padahal di banyak negara maju di berbagai penjuru dunia ini, KKNI atau yang dikenal luas sebagai National Qualification Framework adalah isu besar yang menyeret secara bersama-sama berbagai elemen bangsa, yaitu dunia pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan dunia kerja itu sendiri. Dan itulah mengapa pengangguran bisa ditekan di negara-negara maju tersebut. Apa sih KKNI? Apa hubungannya dengan kompetensi? Menurut Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, KKNI terdiri atas 9 jenjang yang dimulai dari tamatan pendidikan dasar, pendidikan menengah baik SMA maupun SMK, lulusan diploma 1 sampai diploma 3, dan S1 atau diploma 4, serta S2 dan S3. Sedangkan pendidikan profesi pada level 7. Begitu pula dengan S2 terapan dan S3 terapan yang merupakan kelanjutan studi lulusan D4 atau S1 terapan.
Ada 3 jalur pendidikan, yaitu pertama, akademik, kedua, vokasi, serta ketiga, profesi. Apa makna dan konsekuensi dari 9 level kualifikasi tersebut dalam konteks menyandingkan dan menyetarakan? Sebagai contoh, sesama sarjana S1 dan sarjana terapan D4, tidak peduli dari kampus PTN top, PTN kelas menengah, perguruan tinggi swasta kelas top, ataupun kelas ruko, harus bisa disandingkan dan disetarakan kualifikasinya, disamakan gajinya, disamakan beban kerjanya, dan harus mampu melakukan hal yang sama. Artinya, mereka harus memiliki kompetensi yang terstandar. Apakah seluruh kampus siap dan mampu menghasilkan lulusan S1 atau D4 yang sama-sama di level 6 pada KKNI dengan kompetensi yang sama kualitasnya, yang bisa membuat perusahaan yakin dan happy mau menerima dan memberikan penghasilan yang sangat layak? Mungkin bisa dimulai dengan perusahaan tidak lagi mencari tenaga kerja seperti dicari lulusan D3, D4 atau S1 Teknik Informatika, tapi dicari lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi desain grafis dan multimedia setara pada level 6 KKNI. Tujuannya agar masyarakat kita tidak lagi mendewa-dewakan gelar sampai rela melakukan apapun demi mendapatkan gelar, tapi minim kompetensi.